Sadarkah kalian, dalam sejarah sepak bola internasional, sedikit kisah yang mampu menandingi drama dan semangat juang timnas Indonesia, khususnya di level senior. Sering dianggap remeh, namun yang terjadi tim Garuda justru sanggup mengukir perjalanan epik melalui kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana pada akhirnya menunjukkan bahwa dengan hati yang membara dan tekad baja, pasukan Merah Putih mampu mengatasi segala rintangan di depan mata. Dari babak awal yang penuh perjuangan, drama, pergantian pelatih hingga tuduhan bias dari AFC, Indonesia terus bangkit membuat lawan-lawan di Asia, terutama tim Timur Tengah, mulai memandang Indonesia dengan rasa hormat. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 memang sangat-sangat tidak mudah. Dimulai dari babak kualifikasi, Indonesia harus rela jadi bahan ledekan rival-rival ASEAN yang telah lebih dulu lolos ke round 2. Namun, meskipun mendapatkan beragam hinaan, semangat Garuda tidak pernah padam. Masa bodoh dengan cibiran, sampai kemudian Indonesia sanggup memulangkan Brunei dengan agregat 12-0. Nah, di round 2, Indonesia tergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Di dua laga awal benar-benar membuat publik merasa jengkel dan kembali dihantui kegagalan pada edisi-edisi sebelumnya. Kalah 5-1 dari Irak, kemudian hanya imbang 1-1 melawan Filipina menjadikan situasi benar-benar tidak karuan. Akan tetapi, Garuda menolak menyerah. Dengan tambahan amunisi seperti Jai Jes, Nathan Choaon, Tom Hai, dan Ragnar Oratmangun, Indonesia sanggup dua kali mempercundangi Vietnam pada fase yang sangat krusial. Kemenangan 1-0 di GBK dan 0-3 di Maidin Stadium membuat asa Garuda kembali menyala. Sempat kalah lagi dari Irak, Indonesia benar-benar bisa memastikan langkah ke babak selanjutnya usai mengalahkan Filipina 2-0. Ya, bisa dibilang itu adalah bukti awal bahwa Garuda mampu melawan prediksi suram. Masuk ke round 3, Indonesia dihadapkan pada grup C yang oleh banyak pengamat disebut sebagai grup neraka. Berhadapan dengan raksasa sepak bola Asia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, serta kuda hitam seperti Tiongkok dan Bahrain. Peluang Indonesia untuk lolos dianggap tipis, bahkan banyak yang memprediksi mereka akan menjadi bulan-bulanan di grup ini. Mengingat dari sisi ranking FIFA dan pengalaman Indonesia adalah yang paling rendah. Namun, Garuda punya rencana lain. Pada laga pembuka melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Indonesia sanggup mengejutkan dunia dengan berhasil menahan imbang The Green Falcon dengan skor imbang 1-1. Jelas pertandingan ini bukan sekedar cuma 1 poin yang diraih, tapi ini adalah pernyataan awal bahwa Indonesia bukan tim yang bisa diremehkan. Karena di laga kedua, pasukan Garuda sanggup kembali menahan imbang Australia, tim yang memiliki sejarah kuat di Piala Dunia dengan skor imbang 0-0. Dan tentu saja, kedua hasil ini membuat lawan-lawan mulai memandang Indonesia dengan serius. Apalagi setelah masuknya tambahan pemain diaspora membuat reputasi Indonesia semakin naik. Meskipun begitu, perjalanan di round 3 sejatinya memang sangat dramatis, penuh kontroversi dan tak jarang menyulut emosi. Seperti drama di bulan Oktober 2024 lalu, manakala Indonesia yang memiliki target 6 poin saat bertandang ke Bahrain dan Cina, nyatanya cuma bisa pulang membawa 1 poin. Di laga versus Bahrain, Indonesia benar-benar dibuat marah oleh setiap peluit yang ditiup oleh wasit asal Oman tersebut.
Lalu di laga versus Cina, perubahan starting lineup oleh Sintayong yang berujung kekalahan seolah menjadi gerbang pembuka dari drama panas yang terjadi. Dan benar saja, kekalahan 0-4 dari Jepang di GBK ditambah sebuah foto dari Pak Erik yang nyender di sudut stadion benar-benar membuat situasi semakin tidak karuan. Akan tetapi, semua keheningan itu sejenak mereda manakala Indonesia sanggup mempermalukan Arab Saudi yang saat itu sudah berganti pelatih dari Mancini balik ke Hervé Renard dengan skor 2-0. Gol dari Marcelino yang diikuti selebrasi ikonik duduk di kursi menjadi bumbu tersendiri di balik ketegangan yang seolah sedang mengalami fase gencatan senjata. Memasuki awal tahun 2025, tepatnya pada 6 Januari, PSSI mengumumkan pemecatan Sintayong sebagai pelatih kepala di Timnas Indonesia. Dan bisa dibilang keputusan ini sangat mengejutkan dan gak disangka-sangka kala itu. Banyak yang sedih, banyak yang marah, banyak yang kecewa atas sikap sepihak yang dilakukan oleh PSSI di luar apapun itu alasannya. Banyak pihak yang berasumsi keputusan ini dipicu oleh masalah komunikasi dan taktik alias dinamika di ruang ganti yang berujung kekalahan 2-1 dari Cina pada Oktober 2024 serta kegagalan di kejuaraan ASEAN atau Piala AFF akhir tahun 2024 yang mana ketika itu Indonesia yang tampil dengan skuad U22 gagal lolos ke fase grup. Tak berselang lama, setelah pemecatan tersebut, PSSI menunjuk Patrick Kluivert, legenda besar sepak bola Belanda sebagai pelatih kepala yang baru, didampingi oleh Alex Pastoor dan Dani Lanjat, serta Gerald Vandenberg sebagai asisten. Tentu saja dengan persiapan yang minim, Kluivert harus siap menerima segala tekanan yang ada, mengingat ia datang di saat publik tanah air masih kecewa pada pemecatan Sintayong. Dengan persiapan yang super mepet, Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhirnya harus berujung pada kekalahan telak 5-1 dari Australia di Sydney pada 20 Maret tahun 2025 lalu. Dan jelas membuat banyak pihak langsung mempertanyakan keputusan pergantian pelatih yang dilakukan oleh PSSI. Dan seperti yang bisa kita tebak, Kluivert dimaki-maki di media sosial. Dia pun sadar, satu-satunya yang bisa menarik hati publik fans adalah dengan 3 poin. Itulah kenapa dia tidak menyerah. Di tengah keraguan yang mendera, Indonesia sanggup menunjukkan ketangguhan mereka. Dengan semangat yang membara, di depan pendukung sendiri, Garuda berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 melalui gol oleh Romeni pada menit ke-24, memanfaatkan assist dari Marcelino Ferdinand. Meskipun hanya 1-0, tapi tetap saja ini sangat berharga karena kemenangan ini adalah kemenangan pertama Kluivert sebagai pelatih dan menjadi titik balik yang penting menempatkan Indonesia di posisi keempat grup C, 3 poin di atas Bahrain dan Tiongkok. Lalu pada Juni 2025, Indonesia kembali berhadapan dengan Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno. Jelas di laga ini 100% wajib menang karena jika sampai imbang ataupun kalah, maka mimpi itu seketika bisa saja sirna. Mengingat di laga pamungkas Indonesia harus away. Semua tegang, semua ragu, semua pasrah, tapi Garuda tidak menyerah. Sebiji gol dari Ole Romeni dari titik putih diiringi save memukau dari Emil Audero membuat Indonesia kembali meraih 3 poin penting. Tentu saja kemenangan 1-0 ini tidak hanya menjaga harapan Indonesia untuk lolos, tetapi bahkan mengeliminasi Tiongkok. Namun meskipun telah berhasil membawa Indonesia memastikan diri lolos ke round 4, keraguan publik belum usai apalagi setelah Indonesia dihajar 6-0 oleh Jepang. Tanpa satupun shot on target membuat publik masih bertanya-tanya, apakah Indonesia benar-benar bisa bersaing?
Karena selama dilatih oleh Kleiper, Indonesia hanya bisa menang 1-0 melawan Bahrain, serta Cina, serta selalu dibantai ketika melawan tim kuat seperti Aussie dan Jepang.